Lanjut, setelah membuat daftar akun, kemudian kita pilih setup, kemudian log account, kemudian akun booking account. Nah, di sini tidak usah ada yang diganti, tidak perlu ada yang diganti, kemudian oke, langsung aja. Terus setup, link account, kemudian sales account. Sales account itu yang dipilih yang set account for tracking receivable itu adalah piutang usaha. Piutang usaha akun 1. Oke, kasnya itu kas bintang. Ini tidak perlu di checklist karena di dalam soal juga tidak tertera diskonnya berapa. Akun diskonnya juga tidak dibuka, diskonnya berapa juga tidak tertera. Jadi klik aja langsung. Oke, piutang usaha kas di tangan. Oke, kemudian setup, link account, purchase account. Nah, di sini itu liability account for tracking payables. Berarti ini adalah akun payable. Akun 2, utang usaha. Kemudian kas di tangan, bank akun pembayaran itu kas di tangan. Nah, ininya tidak usah di checklist, kemudian klik OK karena memang di soal tidak tertera, tidak dibuka juga akun yang terkait dengan ini kan nih kayak I-Tech discount, tidak ada purchase discount di sini. Kemudian setup, link account, dan payroll account yang terakhir. Nah, ini kas bank. Yang pertama itu bank account forecastment, itu kas bank. Kemudian ini kas bank, karena kita akan menerima cek juga dari kas bank kan, menerima ini juga dari kas bank. Nah, yang bank account for electronic payments-nya itu tetap di electronic clearing account. Nah, yang default employer expense account itu dipilih akun utang gaji dan upah. Ya, ini. Kemudian default wages expense tetap, dan default tax decrease payable account itu diganti jadi utang pajak. Akun 2. Oke. Kemudian kita langsung saja mengisi saldo, neraca saldo perusahaan. Ya. Oke. Pertama buka setup, kemudian balance, kemudian akun aplikasi. Kas di tangan 25 juta. Oke. 75.500. Lanjut ke dalam piutang karyawan. Di sini piutang karyawan tertera 1.500. Terus persediaan bahan baku 10.535, 10.535. Kemudian proses barang bantu 350.000. Itu harga. Nah, dalam proses tidak ada 16.800. Kurang. Agak. Kemudian perlengkapan pabrik 350.000. Agak. Kemudian perlengkapan kantor tidak ada. Tanah langsung 90 juta. 900 juta. 90. Kemudian bangunan 70 juta. Kemudian, nah untuk akun akumulasi ini kita harus dibeli minus, karena ini adalah akun kontrak. Kemudian akun kendaraan. Kemudian ada akumulasi kendaraan, jangan lupa dibeli akun minus. Kemudian peralatan 19.500. Agak. Kemudian akun akumulasi penyeludupan peralatan diberi akun minus juga 11.25. Baik, langsung utang usaha itu tidak ada.
Kemudian utang gaji dan upah 3 juta. Terus utang beban 500.000. Kemudian langsung ke modal tuan. Modal tuan 200, ada modal tuan Setiawan, totalnya 216.195. 216 juta. Terus private-nya sebesar 310.000. Jangan lupa diminasin karena akun kontak. Kemudian penjualan 537.600 itu agak. Kemudian ada harga pokok penjualan 448 juta. Langsung ke beban pemeliharaan kendaraan, yaitu sebesar 750.000. Lanjut ke pendapatan bunga 1.200.000 dan 600. Pastikan amount left to be collected-nya itu 0,0 karena itu menandakan kalau kita sudah balance. Kemudian klik OK. Setelah itu kita menghapus text code yang tidak terpakai dengan cara list text code, kemudian sisakan GST dan NT. Oke. Klik kanan, oke. Bisa juga dengan edit delete text code, tapi kelamaan. Jadi kita menggunakan yang klik kanan, oke. Klik kanan, close, klik kanan. Jangan lupa yang disisakan GST dan NT. Setelah itu, buka di GST, klik tanda panah. Nah, lalu teks code GST diganti jadi PPN. Deskripsinya adalah pajak pertambahan nilai. Kemudian biarkan saja teks tipenya red 10% dan link account tax collected dan tax paid-nya. Kemudian klik OK. Lanjut, kita akan membuat kartu piutang dan hutang. Pertama-tama kita klik card file, kemudian card list, kemudian new. Nah, di sini ada nama-nama daftar customer-nya. Bisa dilihat. Ya. Mari kita buat kartunya. Itu ada Tuan Zulkifli ya tadi. Zulkifli C001. Tulis Jalan Tirtayasa, nomor 22, Jakarta. Kemudian city-nya ditulis Jakarta. Phone-nya ditulis nomor telepon di sini yang tertera di dalam soal 022 623. Kemudian
0197. Kemudian selling detailsnya itu PPNNT. Nah, ini diganti payment is due-nya itu jadi in given, tapi balance due day-nya aja yang ditulis jadi 30. Kemudian langsung klik new supaya agar kita tidak bolak-balik untuk membuka card listnya. New, terus customer, terus tulis Tuan Satria, C002, alamatnya Jalan Cileunyi nomor 70, Jakarta. Phone numbernya, nomor telepon 022 723 5454. Kemudian selling detailsnya seperti tadi, PPNNT. Nah, payment is due-nya diganti jadi in given of days, dan balance due day-nya yang harus diganti jadi 30. Kemudian klik new lagi. Lanjut ke customer yang ketiga, yaitu Tuan Ibnu, C003. Kemudian jalannya Jalan Sukasari nomor 12, Jakarta. Jangan lupa teleponnya ditulis 022 621 0164. Kemudian selling detailsnya diganti jadi PPNNT, dan payment is due-nya jadi in given, balance due day-nya diganti menjadi 30. Kemudian lanjut customer keempat, klik new lagi, Tuan Yosi. C004, Jalan Jenderal Sudirman nomor 35, Jakarta. Bikinnya Jakarta. Phone numbernya jangan lupa ditulis 022 622 1234. Kemudian selling details PPNNT, lalu payment is due-nya in given, dan balance due day-nya seperti biasa 3. Klik new. Customer yang terakhir adalah penjualan tunai, C005. Karena dia nggak ada alamatnya dan phone-nya, di sini PPNNT. Nah, di payment is due-nya itu COD karena dia melakukan penjualan tunai. Ganti card type-nya itu jadi supplier. Tadi karena kita masukkan kartu untuk membuat customer, sekarang kita membuat kartu supplier. Pertama ada Tuan Haji Udin, S001, kemudian Jalan Setu nomor 12, Jakarta. City-nya jangan lupa ditulis Jakarta. Kemudian phone numbernya 022 630 3334. Kemudian buying detailsnya ditulis PPNNT. Kemudian buying detailsnya itu ditulis PPNNT. Lalu payment is due-nya itu diganti jadi in given, balance due day-nya itu 30. Lanjut
ke payment details-nya, nggak usah ditulis, jadi langsung payment details-nya aja, langsung klik new. Kemudian ke supplier yang kedua itu ada Tuan Rahmat, lalu S002, jalannya Jalan Raya Condet, nomor 31, Jakarta. City-nya Jakarta. Langsung ke buying details PPNNT dan diganti payment due-nya jadi ingiven dan balance due day-nya langsung diganti jadi 30. Kemudian klik OK. Close. Setelah membuat kartu hutang dan piutang, lanjut kita langsung memasukkan saldo hutang dan piutang dengan cara klik setup, balance, dan customer balance. Pilih dari yang C001. Kemudian klik tanda panah, kemudian klik add cell. Klik enter. Nah, invoice-nya itu diubah menjadi FOB 25 nih yang nomor faktur. FOB 25. Trip 25. Tanggal 25 bulan 08 2012. Terus aja di sini saldo awal piutang. Terus total including teksnya itu ada 550 itu agak. Nah, teks kota itu dipilih NT karena dia tidak memakai PPN. Klik record. Oke, langsung. Lalu habis Tuan Zulkifli, Tuan Satria. Kemudian pilih, klik yang ini ya, customer detail yang tanda panah, terus pilih Tuan Satria, kemudian add cell. Enter. Invoice-nya diganti menjadi FOB F08. Maaf, F08 30. Tanggal 30 bulan 8 2012. Saldo awal piutang. Total included teksnya ada 222. Nah, PP-nya itu diubah menjadi NT. Kemudian record. Kemudian pilih yang C003, Tuan Ibnu. Dengan cara tadi, klik tanda panah, lalu pilih Tuan Ibnu. Klik enter. Invoice-nya diganti jadi F08 strip 28. Kemudian tanggalnya 28 bulan 8 2012. Saldo awal piutang. Lalu total included teksnya itu diganti jadi 450. Kemudian PPN-nya diganti menjadi NT. Ikro. Lalu yang terakhir ada Tuan Yosi. Klik add cell, kemudian ganti invoice-nya menjadi F0828 F0829. Kemudian tanggal 29 bulan 8 2012. Saldo awal piutang. Kemudian ganti jadi 300.000. Terus record. Bentar. Nah, di sini 200.000. 200.000. Apalagi 200.000. Oke. Congratulations. Nah, arti di sini congratulations bahwa mengartikan kalau misalnya kita itu
sudah balance dengan neraca saldo. Jadi saldo piutang kita sudah sama atau sesuai dengan neraca saldo. Oke. Kemudian klik close. Selanjutnya adalah membuat kartu pembantu persediaan, yaitu inventory. Akan membuat kartu persediaan. Klik list, kemudian pilih custom list and file name, kemudian pilih items. Nah, di sini custom list yang pertama ganti aja menjadi tipe. Kemudian klik OK. Kemudian klik list lagi. Lalu custom list yang kedua, custom list yang bawahnya. Lalu pilih item. Kemudian kita klik new dan tipenya masukin. Di sini ada tipenya 3, ada persediaan produk jadi, bahan baku, dan bahan pembantu. Jadi kita tulis persediaan produk jadi. Lalu klik new lagi, ada persediaan bahan baku. Ya, nah, bahan baku. Lalu klik new, persediaan bahan pembantu. Lalu oke. Nah, di sini ada 3, bisa lihat. Produk jadi, bahan baku, dan bahan pembantu. Lalu kemudian jika sudah, klik close, inventory, lalu ke item list, lalu klik new. Nah, di sini lihat ada persediaan barang, saldo daftar barang sama saldo persediaannya. Ini tulis item number P001. Terus tempe. Terus ini yang di checklist yang pertama sama yang ketiga. Nah, yang ketiga itu persediaan produk jadi. Kenapa persediaan produk jadi? Jadi ini ada tipe persediaannya. Jadi kita harus pilih jenis tipe persediaannya. Jadi seperti itu. Lalu item detailsnya, tipenya diganti juga jadi persediaan produk jadi. Use entry, kemudian buying detailsnya di sini tulis PPN. Lalu standar cost-nya lihat di sini. Itu standar cost itu harga unit satuan 3.000. 3000 30.000. Nah, buying unitnya itu PCS. Ini tulis PCS. Lalu klik new, P002, kedelai. Nah, di kedelai itu karena ini persediaan bahan baku, maka semuanya dicontreng. Yang pilihan pertama itu ada harga pokok penjualan, pilih. Yang kedua itu ada penjualan. Lalu yang ketiga itu bahan baku. Lalu ke item details, tipenya diganti jadi persediaan bahan baku. Kemudian buying detailsnya diganti PPN, lalu standar cost-nya itu 7.500. Pieces-nya diganti menjadi kilogram. Lalu klik new. Nah, di menu selling details, text code-nya diganti menjadi NT. Lalu new. Nah, lakukan hal yang sama. P003. P003 itu ada ragi. Lalu ini karena persediaan bahan baku, jadi semuanya dicentrang. Item detailsnya diganti, tipenya menjadi persediaan bahan baku. Lalu buying detailsnya, PPN-nya diganti NT, text code-nya, standar cost-nya itu senilai 2.500.
KG-nya diubah menjadi batang. Lalu selling details-nya diubah menjadi NT. Udah, klik new P004. Plastik. Karena ini persediaan bahan pembantu, maka ini yang di checklist hanya yang pertama dan ketiga. Yang ketiga, pilih akun persediaan bahan pembantu. Nah, kemudian item details-nya diklik tipenya itu menjadi bahan pembantu. Kemudian ini PPN. Standar cost-nya itu berapa nih? 9.000. Kemudian batangnya itu diganti menjadi pak. Lalu klik new P005. Itemnya diganti, maaf, P005 mana nih? Itemnya diganti menjadi lidi. Kemudian ini tetap, terus tipenya diganti jadi bahan pembantu, buying details-nya diganti jadi PPN, standar cost-nya diberi angka 2000. Kemudian IKT. Nah, yang terakhir ada P006, namanya diganti menjadi pewarna. Kemudian tetap, karena persediaan bahan pembantu, tipenya diganti menjadi persediaan bahan pembantu, lalu buying details-nya PPN, standar cost-nya adalah 1.500 dan oke. Kemudian klik OK. Setelah melakukan membuat persediaan persediaan baru, lalu klik close, kemudian ke inventory, lalu ke count inventory. Nah, di sini ada counted. Counted itu adalah kuantitas. Jadi kita isi kuantitas. Nih, kuantitas itu yang 5.600, 1.400, 14, 35, 7, 14. Jadi langsung aja. Tempe itu tuh ada 5.600. Kemudian 1.400. Kemudian ada berapa lagi? 1.400, 14, 35, 35, 7, kemudian ada 14. Oke, terus klik ke adjust inventory. Nah, ini dipilih akun persediaan barang dalam proses. Yang ini, klik continue, kemudian opening balance.